Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Para santri husnul khotimah yang Allah muliakan, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan antum dan antuna selalu sehat, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, pada kesempatan ini kita kembali lagi bertemu dalam pelajaran fikih pertemuan kedua. Insyaallah kita akan meneruskan pembahasan yang sebelumnya. Untuk pertemuan kedua kali ini, kita akan membahas tentang macam-macam pandangan laki-laki kepada perempuan, ataupun sebaliknya. Di dalam kitab disebutkan, وَنَظَرُ الرَّجُلِ إِلَى الْمَرْأَةِ عَلَى سَبْعَةِ أَضْرُبٍ. Pandangan laki-laki kepada perempuan terbagi menjadi 7 macam. Nah, begitu pula perempuan melihat laki-laki. Ada 7 macam juga. Yang pertama, nazaruhu ila ajnabiyatin li ghairi hajatin fa ghairu jaizin. Pandangan laki-laki kepada perempuan asing tanpa adanya keperluan, maka hukumnya tidak boleh. Yang dimaksud dengan perempuan asing di sini bukan berarti dia itu orang Amerika, Eropa, Australia, Afrika, ataupun negara Asia yang lain. Yang dimaksud dengan perempuan asing di sini adalah perempuan yang bukan mahramnya. Apa itu mahram? Mahram adalah yang tidak boleh dinikahi, atau yang biasa dikenal di negara kita dengan sebutan muhrim. Cuma penggunaan kata muhrim untuk hal tersebut itu tidak tepat. Karena muhrim artinya yang sedang ihram. Jadi yang tepatnya adalah mahram, yang tidak boleh dinikahi. Nah, pandangan laki-laki kepada perempuan asing atau perempuan yang bukan mahramnya, kalau tidak ada keperluan, maka itu tidak diperbolehkan. Di dalam surat An-Nur ayat 30 dan 31, Allah memerintahkan kepada kita untuk menundukkan pandangan. Ayat 30 untuk laki-laki. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakan kepada laki-laki yang beriman supaya mereka bisa menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Ayat 31-nya untuk perempuan disebutkan wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Dan katakan kepada perempuan-perempuan mukminah supaya mereka bisa menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Nah, dari kedua ayat tersebut di atas, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bisa menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasannya seorang sahabat membonceng Rasulullah SAW di atas kendaraannya. Pada waktu itu, ada seorang sahabiah lewat di depannya.
Karena sahabiah ini mau ada keperluan kepada Rasulullah SAW, mau menanyakan suatu hal. Karena merasa tertarik, akhirnya sahabat ini memperhatikan sahabiah yang tadi. Dan sahabiah ini pun merasa tertarik juga kepada sahabat tadi, sehingga sahabiah ini juga melihatnya. Mengetahui gelagat seperti ini, akhirnya Rasulullah SAW memalingkan wajah sahabat tadi. Nah, jadi kalau kita tidak ada keperluan kepada seorang perempuan yang bukan mahram kita, maka kita tidak diperkenankan untuk melihatnya. Bagaimana kalau dengan pandangan yang tidak disengaja? Nah, untuk pandangan yang tidak disengaja ini, kita mengenal ungkapan lakal ula wa alaika tsaniyah. Yang pertama itu tidak apa-apa. Tapi yang tidak diperbolehkan itu adalah pandangan yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Jadi yang pertama ketika melihat tidak disengaja itu tidak apa-apa. Tetapi ketika dipelototin maka itu tidak diperbolehkan. Yang kedua, نظره إلى زوجته أو أمته فيجوز أن ينظر إلى ما عدا الفرج منهما. Pandangan laki-laki kepada istrinya atau hambanya. Nah, untuk hambanya, karena sekarang kita ini tidak ada lagi istilah perbudakan, maka kita lewat saja. Jadi kita fokusnya pandangan laki-laki kepada istrinya. Di sini diperbolehkan, boleh melihat. Fayajuzu an yanzura ila ma 'adal farji minhuma. Boleh melihat kepada selain kemaluannya. Dalam riwayat disebutkan apabila pasangan suami istri melihat kemaluan pasangannya, maka akan menyebabkan kebutaan. Dalam riwayat yang lain, akan mewariskan kebutaan. Tapi ada lagi, kata ulama, menyebutkan bahwasannya tidak ada larangan untuk melihat kepada kemaluan. Jadi, seorang suami ataupun istri boleh melihat kepada kemaluan pasangannya juga. Jadi, melihatnya tidak ada batasannya. Boleh melihat apa saja tanpa ada batasan-batasan tertentu. Kalaupun katanya ada kabar tentang pelarangan, itu tidak sampai kepada keharaman. Mungkin saja itu hanya sampai kepada makruh saja. Itu yang disampaikan oleh ulama. Yang ketiga, nazaruhu ila zawati maharimihi. Pandangan laki-laki kepada mahramnya. Au amatihi al-muzawwajah. Nah, ini sekali lagi ini tentang hamba sahaya, kita lewat. Fayajuzu fi ma ada ma baina surh wa rukbah. Jadi laki-laki melihat mahramnya yang perempuan itu diperbolehkan melihat selain yang ada di antara pusar sampai lutut. Jadi kalau seorang laki-laki melihat ibunya, adiknya, kakaknya, bibinya tidak mengenakan kerudung ataupun mungkin menggunakan rok pendek, maka itu tidaklah hal atau tidaklah mengapa. Boleh-boleh saja. Yang tidak diperbolehkan itu kalau pandangannya disertai dengan syahwat. Nah, ini kalau disertai dengan syahwat ini terlarang. Bahkan kalau melihat sejenis pun, laki-laki melihat laki-laki,
perempuan melihat perempuan. Kalau disertai dengan syahwat, maka ini menjadi tidak boleh. Karena ini menjadi penyelewengan ataupun penyimpangan. Sebagaimana yang terjadi pada kaumnya Nabi Lut. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang keempat, an-nadharu li ajlin nikah. Fayajuzu ila al-wajhi wal kaffain. Laki-laki kepada perempuan karena ada keperluannya. Nah, keperluan di sini adalah keperluan menikah. Jadi kalau mau menikah, si laki-laki boleh melihat calon istrinya. Ataupun perempuan boleh juga melihat calon suaminya. Cuman batasannya adalah wajah dan kedua telapak tangannya saja. Bahkan ini dianjurkan juga oleh Rasulullah SAW supaya melihat dulu calon pasangannya. Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat untuk melihat dulu calon pasangannya. Kenapa? Karena mudah-mudahan kalau sudah melihat itu nanti akan merasa mungkin cocok ataupun tidak. Kalau cocok, mudah-mudahan itu bisa mengekalkan hubungan pernikahan mereka. Tapi ada lagi yang berpendapat bahwasannya boleh melihat calon pasangannya tanpa ada batasan. Jadi boleh melihat apa saja. Nah, cuman pendapat ini cacat. Jadi tidak boleh digunakan pendapat seperti ini. Karena yang paling kuat adalah boleh melihat wajah dan kedua telapak tangannya saja. Yang kelima, an-nadharu lil mudawati. Fayajuzu ila al-mawadhi' allati yahtaju ilaiha. Yang kelima adalah pandangan laki-laki kepada perempuan karena ada keperluan. Keperluannya apa? Yaitu untuk pengobatan. Jadi dokter melihat pasien perempuan ataupun dokter perempuan melihat pasien laki-laki, maka diperbolehkan melihat. Namun sekali lagi ada batasannya. Batasannya apa? Batasannya adalah boleh melihat ke tempat-tempat yang dibutuhkannya saja. Kalau sakitnya mata, maka lihat mata. Tidak ke nyari-nyari yang lain. Tidak melihat-lihat yang lain. Kalau sakitnya di perut, berarti boleh juga melihat. Tapi sekali lagi tidak melihat-lihat yang lain. Makanya yang jadi dokter ini godaannya sangat berat. Tapi pahalanya pun kalau benar sangatlah besar. Jangan sampai ada istilah ada udang di balik batu. Atau mencari-cari kesempatan dalam kesempitan. Nah, ini yang dikhawatirkan terjadi. Alangkah bagusnya memang kalau misalkan kalau laki-laki datang lagi ke dokter laki-laki. Kalau perempuan datang lagi ke dokter yang perempuan, itu lebih selamat lagi. Selanjutnya yang keenam, an-nadharu lisyahadati aw lil muamalati. Fayajuzu an-nadharu ila al-wajhi khassatan. Pandangan laki-laki kepada perempuan untuk persaksian atau untuk bermuamalah sehari-hari. Nah, ketika dalam memberikan persaksian ataupun dalam bermuamalah, contohnya misalkan ketika berjual beli, pinjam meminjam, maka itu diperbolehkan. Cuma boleh melihat kepada wajahnya saja, tidak mencari-cari atau tidak melihat-lihat yang lainnya lagi. Cukup melihat wajahnya saja. Sedangkan yang ketujuh,
yaitu tentang pandangan laki-laki kepada hamba sahaya yang hendak dibelinya. Karena sekarang tidak zamannya lagi, maka kita lewat saja. Para santri semuanya, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu sekian. Mudah-mudahan bisa dipahami dan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Al-'afwu minkum, syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.